Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Rini Nurrahayu. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah SWT. Pada pelajaran kali ini, kita masuk ke seni budaya kelas 10 SMK. Materi pertemuan kali ini adalah konsep seni. Langsung saja, konsep seni yang pertama, pengertian seni. Seni merupakan suatu rangkaian kegiatan manusia yang selalu mencipta karya baru. Istilah seni itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu kata seni yang dapat bermakna pemujaan, pelayanan, permintaan, atau pencarian. Makna seni dalam bahasa Sanskerta tersebut mencerminkan hubungan seni dengan upacara adat maupun keagamaan dalam suatu budaya masyarakat tertentu. Seiring perkembangan zaman, setiap orang mengartikan seni dengan bahasa yang berbeda-beda, namun secara garis besar hampir sama. Adapun pengertian seni menurut beberapa ahli sebagai berikut. Yang pertama, menurut Aristoteles. Ini Aristoteles. Beliau berasal dari Yunani, seorang filsuf yang terkenal dari Yunani. Beliau mengemukakan bahwa seni adalah kemampuan membuat sesuatu dalam hubungannya dengan upaya mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan oleh gagasan tertentu. Yang kedua, menurut Leo Tolstoy, ini beliau. Leo Tolstoy, sastrawan terkenal berasal dari Rusia. Di sini dia mengemukakan seni merupakan kegiatan sadar manusia dengan perantara medium tertentu untuk menyampaikan perasaan kepada orang lain. Yang ketiga, Erich Schaller. Beliau adalah peneliti sastra di Eropa. Di sini seni adalah suatu kegiatan manusia yang menjelajahi, menciptakan realitas itu dengan simbol atau kiasan tentang keutuhan dunia kecil yang mencerminkan dunia besar. Yang keempat, Ki Hajar Dewantara. Sebagai tokoh pendidikan nasional, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa seni adalah segala perbuatan manusia yang timbul dari perasaannya yang bersifat indah hingga dapat menggerakkan jiwa dan perasaan manusia. Yang kelima, Benedetto Croce. Beliau adalah seorang filsuf dari Italia. Beliau menyatakan seni itu memiliki kebebasan untuk mengungkapkan segala khayalan atau pengalaman intuitif yang terkumpul di batinnya. Yang keenam, Adiat Kartamiharja. Beliau adalah seorang sastrawan dan penulis Indonesia. Di sini, seni adalah kegiatan manusia yang merefleksikan kenyataan dalam suatu karya yang berkat bentuk dan isinya mempunyai daya untuk membangkitkan pengalaman tertentu dalam alam rohani isi penerimanya. Yang ketujuh, Plato. Beliau adalah guru dari Aristoteles. Beliau juga seorang filsuf berasal dari Yunani. Di sini seni adalah hasil tiruan alam. Pandangan Plato ini menganggap bahwa suatu karya seni itu merupakan tiruan objek atau benda yang ada di alam atau karya yang sudah dibuat sebelumnya. Dari pengertian beberapa ahli di atas, kita dapat merangkumnya bahwa seni itu adalah segala kegiatan manusia untuk mengkomunikasikan pengalaman batinnya pada orang lain yang divisualisasikan dalam tata susunan yang indah dan menarik sehingga dapat menimbulkan kesan rasa senang atau puas bagi yang menghayatinya. Pengertian seni mencakup 3 aspek. Yang pertama, pencipta yang disebut seniman dan pekerja seni. Yang kedua, hasil ciptaan atau buatan seniman itu disebut karya seni. Yang ketiga, aspek penikmat seni disebut juga pengamat seni. Kita ke teori-teori seni. Yang pertama, teori mimesis. Kata mimesis berasal dari bahasa Yunani dan pertama kali dicetuskan oleh Plato. Terjemah yang tepat dari kata mimesis ini agak sukar dicari karena bagi Plato mimesis ini tidak saja berlaku untuk seni rupa melainkan juga berlaku untuk seni musik, drama, dan sebagainya.
Inti dari teori mimesis ini adalah perkembangan seni naturalis baik secara formal maupun sebagai pengenalan pengalaman. Yang kedua, teori instrumental. Teori ini berpijak pada pemikiran bahwa seni mempunyai tujuan tertentu dan bahwa fungsi dan aktivitas seni sangat menentukan dalam suatu karya seni. Seni adalah sarana kita untuk mengadakan kontak dengan pribadi seniman ataupun bagi seniman untuk berkomunikasi dengan kita. Yang ketiga, teori formalitas. Teori ini merupakan reaksi terhadap kedua teori di atas, ya. Karena menganggap bahwa keduanya tidak memberikan standar penilaian estetis. Keempat, teori abad ke-20. Teori seni pada abad ke-20 lebih praktis dan menitik beratkan pada kritik dan apresiasi. Seni adalah suatu tindakan kreatif pertama. Ia adalah suatu realita yang diciptakan, dan yang kedua, ia harus bisa memberikan kesempatan dan kemampuan untuk penghayatan estetis. Nah, lanjut ke konsep seni ditinjau dari aspek fisik, isi, estetika, dan nilai. Yang pertama, aspek fisik. Seni sebagai segala sesuatu yang memiliki nilai keindahan adalah pengertian yang dipahami oleh masyarakat pada umumnya. Nah, di sini seni jika dipandang dari segi bentuk dan dimensinya, terdapat karya seni 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, pada karya 2 dimensi ini tampak datar dan mempunyai kesan-kesan volume, kedalaman, dan ruang. Namun itu hanya dapat dilihat dari satu arah, itu 2 dimensi. Contohnya adalah seni lukis, seni grafis, seni ilustrasi, dan relief. Sedangkan karya seni 3 dimensi, di sini karya seninya spesial karena terdapat 3 dimensi yang harus benar-benar diperhatikan. 3 dimensi di sini dia dapat dilihat dari segala arah. Contohnya adalah patung. Yang kedua, aspek isi atau disebut juga dengan ideoplastik adalah ide atau gagasan atau tema atau makna dari bentuk karya seni. Isi atau makna suatu karya seni rupa sangat bergantung pada persepsi penikmat atau publik seni. Yang ketiga, aspek estetis. Nah, pada saat ini penelitian tentang estetika lebih melihat keindahan bukan sebagai sifat dari objek itu sendiri, tapi sebagai hasil sensasi atau interaksi antara persepsi dan objek. Nah, yang keempat, aspek nilai. Menurut R.S. Tegers, karya seni memiliki 3 nilai. Yang pertama, nilai pakai. Nilai pakai di sini adalah nilai ekonomi berkaitan dengan mata uang. Yang kedua, nilai kisah. Nilai kisah adalah nilai ideal yang bisa berupa nilai religius, moral, dan historik. Yang ketiga, nilai formal adalah nilai desain yang merupakan nilai intrinsik pada karya seni itu sebagai nilai seni. Nah, itulah materi kita pertemuan kali ini tentang konsep seni. Semoga ilmunya bermanfaat. Sekian dari saya. Bila kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.